Pria ini menolong bocah yang hampir tenggelam saat memancing. Namun saat ia melihat liontin yang ada di kalungnya, sebuah pertanyaan besar muncul di pikirannya. Siapakah bocah ini? Ternyata Abdul dan Rini adalah pasangan yang sangat bahagia. Mereka menikah setelah bertahun-tahun mengenal satu sama lain, saling mencintai dan memahami. Rini adalah wanita yang sangat cantik, tidak hanya dari segi penampilan, tetapi juga memiliki hati yang baik, penuh kasih, dan perhatian terhadap orang lain. Abdul, suaminya, adalah seorang pria yang sederhana, pekerja keras, dan sangat mencintai Rini dengan sepenuh hati. Hidup mereka berjalan sangat lancar, penuh dengan kebahagiaan kecil yang selalu mereka nikmati bersama. Setelah beberapa tahun menikah, mereka memutuskan untuk memiliki anak. Keinginan untuk menjadi orang tua begitu kuat dalam hati mereka berdua. Mereka merasa siap menghadapi tantangan baru dalam hidup mereka. Rini, dengan senyum manisnya, mulai merencanakan segala hal untuk menyambut kehadiran si kecil. Abdul juga sangat bersemangat dan mulai menyiapkan segala kebutuhan bayi yang mereka perlukan. Namun, tak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Kehamilan pertama Rini tidak berjalan dengan mudah. Pada awalnya, semuanya tampak baik-baik saja. Rini merasa sangat gembira, dan Abdul pun tidak sabar menunggu momen kelahiran anak pertama mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, masalah mulai muncul. Rini sering merasa mual, lelah, dan pusing. Awalnya, itu dianggap sebagai gejala biasa dari kehamilan, tetapi lama-kelamaan kondisinya semakin memburuk. Bahkan, Rini mulai mengalami pendarahan ringan yang membuatnya panik. Abdul langsung membawanya ke dokter, dan setelah beberapa pemeriksaan, ternyata Rini mengalami beberapa komplikasi yang serius. Dokter mengatakan bahwa kehamilan Rini sangat berisiko. Ada beberapa masalah dengan posisi plasenta, yang bisa membahayakan Rini dan bayi mereka. Mereka berdua diberitahu untuk lebih berhati-hati dan segera mengurangi aktivitas fisik. Rini yang biasanya sangat aktif, akhirnya harus berhenti bekerja dan beristirahat total. Keputusan untuk berhenti bekerja bukanlah hal yang mudah bagi Rini. Dia selalu merasa perlu memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Namun, demi keselamatan bayi dan dirinya sendiri, dia tahu itu adalah pilihan yang tepat. Abdul, meski sangat sedih melihat istrinya harus berhenti bekerja, tidak pernah sekalipun mengeluh. Dia selalu mendukung Rini sepenuh hati. Setiap hari, Abdul menemani Rini, memastikan dia merasa nyaman dan tidak merasa sendirian. Mereka berdua semakin dekat, semakin menyadari bahwa meskipun hidup ini penuh dengan tantangan, cinta mereka bisa menghadapinya bersama. Waktu berlalu, dan hari-hari mereka dipenuhi dengan persiapan untuk menyambut kelahiran anak pertama mereka. Meskipun kondisi Rini tidak sepenuhnya membaik, semangatnya tidak pernah surut. Abdul selalu ada di sampingnya, memberi dukungan dan menghibur dengan cara-cara yang sederhana namun penuh makna. Mereka berdua menghabiskan waktu untuk berbicara dengan bayi yang masih dalam kandungan, membayangkan seperti apa rasanya menjadi orang tua, dan merencanakan masa depan mereka bersama anak itu. Namun, meskipun mereka berusaha untuk tetap tenang, kekhawatiran terus menghantui mereka. Rini sering merasa cemas dengan kesehatannya dan apakah ia bisa melalui proses persalinan dengan selamat. Abdul mencoba untuk meyakinkan Rini bahwa mereka akan melalui semuanya bersama-sama, dan bahwa apapun yang terjadi, dia akan selalu ada di sisi Rini. Setelah 9 bulan yang penuh dengan kecemasan, kebahagiaan, dan harapan, hari yang mereka nantikan akhirnya tiba. Rini merasakan kontraksi pertama, dan rasa cemas mulai merayapi hatinya. Abdul memegang tangannya erat, berjanji bahwa mereka akan menghadapinya bersama. Mereka pergi ke rumah sakit, dan Rini langsung diperiksa oleh tim medis. Namun, perjalanan yang mereka harapkan akan berjalan lancar ternyata penuh dengan ujian yang tak terduga. Proses persalinan Rini jauh lebih sulit daripada yang mereka bayangkan. Rini merasa kesakitan yang luar biasa, dan Abdul hanya bisa melihat dengan cemas dari samping, tidak tahu harus berbuat apa. Dokter dan perawat bekerja keras untuk memastikan bayi mereka dapat dilahirkan dengan selamat. Namun kondisi Rini semakin memburuk. Setiap menit terasa seperti jam bagi Abdul.
Ia melihat wajah istrinya yang penuh dengan rasa sakit. Namun ia tahu bahwa Rini begitu kuat. Meski lelah dan kehabisan tenaga, Rini terus berjuang untuk melahirkan anak mereka. Setiap teriakan kesakitan yang keluar dari bibir Rini membuat hati Abdul semakin teriris. Dia ingin sekali bisa menggantikan posisi Rini, tapi dia tahu itu tidak mungkin. Yang bisa ia lakukan hanyalah terus memberi dukungan, menggenggam tangan Rini, dan berkata, "Kita akan melewati ini, sayang. Kamu kuat. Kamu bisa melakukannya." Namun, meskipun segala usaha sudah dilakukan, ada hal yang tak dapat mereka hindari. Rini mengalami pendarahan internal yang sangat parah setelah bayi mereka akhirnya lahir. Para dokter dan perawat berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan Rini, namun kondisinya semakin kritis. Abdul merasa dunia seakan runtuh di hadapannya. Tidak mungkin, pikir Abdul dalam hati, seolah tidak percaya dengan kenyataan yang terjadi. Ia tidak siap menghadapi kehilangan, apalagi kehilangan Rini yang begitu ia cintai. Tangan Rini yang lemah semakin lama semakin lemas, dan meskipun dia masih membuka mata, senyumnya sudah tidak lagi terlihat. Abdul hanya bisa menangis. Hatinya hancur, melihat orang yang paling ia cintai bertarung untuk hidupnya. Namun, meskipun begitu, Rini tetap tersenyum lemah, berusaha memberikan sedikit ketenangan untuk Abdul. "Aku mencintaimu," kata Rini, meski suara itu hampir tak terdengar lagi. Abdul mencium tangan Rini, berjanji dalam hati bahwa ia akan selalu menjaga kenangan tentang cinta mereka. Waktu berlalu dengan sangat lambat, dan meskipun ada harapan kecil yang masih bersinar, usaha tim medis untuk menyelamatkan Rini akhirnya tidak membuahkan hasil. Setelah 8 jam berjuang, Rini menghembuskan napas terakhirnya, meninggalkan Abdul sendirian dalam kehancuran. Abdul merasa seolah dunia ini tidak adil. Rini yang penuh dengan kasih sayang dan kebaikan, pergi begitu saja. Bayi mereka yang baru saja lahir, tak bisa ia lihat tumbuh bersama istrinya. Abdul menggenggam tangan kecil anak mereka, yang kini harus hidup tanpa ibu. Tentu saja, kehidupan ini takkan pernah sama lagi. Namun, meskipun hatinya hancur, Abdul tahu bahwa ia masih memiliki satu alasan untuk terus hidup. Anak mereka. Meski tanpa Rini di sisi, ia berjanji akan memberikan segala cinta dan kasih sayang yang ada dalam dirinya untuk membesarkan anak mereka, mengenang setiap kenangan indah bersama Rini. Kehidupan Abdul dan Rini, yang dulu penuh dengan kebahagiaan, kini berubah menjadi kenangan yang mengharukan. Namun, Abdul tahu bahwa meskipun Rini telah tiada, meninggalnya Rini meninggalkan luka yang sangat dalam bagi Abdul. Setiap hari, dia merasa terjebak dalam kabut kesedihan yang tebal, seolah dunia berhenti berputar seketika. Namun, ada satu hal yang tidak bisa ia abaikan. Novi, putri kecil yang baru saja lahir, yang kini menjadi satu-satunya kenangannya tentang Rini. Abdul memutuskan untuk memberikan nama, Novi, kepada putrinya, seperti yang diinginkan Rini sebelum kepergiannya. Nama itu memiliki arti yang begitu dalam bagi Abdul, sebagai pengingat bahwa meskipun Rini telah tiada, cintanya akan terus hidup dalam diri Novi. Setiap kali memanggil nama Novi, Abdul merasa seperti mendengar suara Rini yang lembut dan penuh kasih. Tempat kerja Abdul memberikan cuti selama beberapa minggu untuknya mengurus pemakaman dan segala urusan lainnya. Itu adalah waktu yang sangat dibutuhkan Abdul untuk meresapi perasaan dan menyesuaikan diri dengan kehilangan besar yang ia alami. Meskipun hatinya begitu terluka, dia tahu bahwa dia harus kuat untuk Novi. Namun, kenyataan hidup tak mudah. Setelah pemakaman Rini selesai, Abdul merasa seperti dunia ini begitu berat untuk dijalani. Menjaga Novi yang baru lahir adalah tantangan besar yang harus ia hadapi. Novi, meskipun terlihat sehat dan cantik, ternyata sangat rewel saat diberi susu formula. Setiap kali Abdul mencoba memberinya susu dari botol, Novi akan menangis keras, menolak untuk mengonsumsinya. Abdul, yang tidak pernah merasa lebih bingung dalam hidupnya, terus berusaha mencari cara agar Novi mau makan dengan baik. Ada saat-saat ketika Abdul merasa kehabisan energi. Tangisan Novi yang tak kunjung reda membuatnya semakin terpuruk. Dia ingin sekali bisa memenuhi setiap kebutuhan putrinya,
Tapi kondisi dirinya sendiri yang masih belum pulih sepenuhnya membuatnya merasa sangat tertekan. Tidak hanya itu, keuangannya pun semakin menipis. Setelah 1 bulan cuti, dia tahu dirinya harus kembali bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tetapi meninggalkan Novi begitu saja bukanlah pilihan yang mudah baginya. Saat Abdul sedang merasa putus asa, datanglah bantuan tak terduga dari tetangganya, Lina. Lina adalah seorang wanita yang baru saja melahirkan anak keduanya. Meskipun dia juga seorang ibu muda, Lina tidak bisa menahan rasa iba saat mendengar tangisan Novi yang begitu memilukan dari rumah Abdul. Tanpa pikir panjang, Lina mendatangi rumah Abdul dan menawarkan bantuannya. Abdul, aku mendengar Novi menangis terus-terusan. Jangan khawatir, aku bisa memberikan sebagian ASIku untuk Novi, kata Lina dengan lembut, sambil menyentuh bahu Abdul. Abdul yang sedang tertekan, merasa seperti mendapatkan secercah cahaya dalam kegelapan. Lina, aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Terima kasih banyak. Aku tidak tahu bagaimana membalasnya, kata Abdul. Suaranya hampir tidak terdengar karena kesedihan. Lina hanya tersenyum dan menggelengkan kepala. Tak perlu berterima kasih, Abdul. Kita tetangga. Kita saling membantu. Aku tahu bagaimana rasanya menjadi seorang ibu, dan aku tak tega melihat Novi kelaparan atau merasa tidak nyaman. Lina tidak hanya membantu memberi susu ASI, tetapi juga sering datang untuk memberikan dukungan emosional. Setiap kali Abdul merasa lelah, Lina selalu hadir untuk memberikan kata-kata penyemangat dan mendengarkan keluh kesahnya. Ia bahkan ikut membantu membersihkan rumah dan menjaga Novi saat Abdul harus pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan atau urusan lainnya. 1 bulan cuti sudah berlalu, dan Abdul tahu bahwa dia harus kembali bekerja. Tetapi, ada rasa berat di hatinya. Dia tidak tega meninggalkan Novi yang masih begitu kecil. Meskipun Lina sudah membantu dengan memberi ASI dan merawat Novi, Abdul merasa seperti tidak adil jika ia harus bekerja dan meninggalkan anaknya. Namun, dia tahu bahwa ia tidak punya pilihan lain. Keuangannya semakin menipis, dan dia harus segera mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dengan berat hati, Abdul mulai mencari pekerjaan paruh waktu. Dia memutuskan untuk bekerja hanya beberapa jam sehari, agar tetap bisa menjaga Novi di rumah. Untungnya, Bos Abdul sangat mengerti situasi yang dia hadapi. Bosnya memberinya kelonggaran untuk bekerja dengan jam yang fleksibel. Meski Abdul hanya bisa bekerja sebagian waktu, ia berusaha untuk memberikan yang terbaik. Saat Abdul mulai bekerja kembali, Lina tetap setia membantu merawat Novi. Setiap pagi, Lina akan datang untuk memberikan ASI dan menjaga Novi saat Abdul pergi bekerja. Lina bahkan sering datang lebih awal untuk membantu mempersiapkan segala sesuatunya, sehingga Abdul bisa berangkat dengan tenang. Abdul merasa sangat beruntung memiliki tetangga sebaik Lina, yang tidak hanya memberikan bantuan fisik, tetapi juga mendukungnya secara emosional. Hari-hari berlalu, dan meskipun hidup Abdul mulai sedikit lebih teratur, cobaan tetap datang silih berganti. Meskipun dia berusaha keras menjaga Novi dan memenuhi segala kebutuhannya, kadang-kadang dia merasa seperti tidak cukup baik. Tangisan Novi yang seringkali datang tanpa henti, membuatnya merasa lelah secara fisik dan mental. Setiap hari adalah perjuangan baru bagi Abdul, namun dia tahu bahwa ia tidak bisa menyerah. Setiap kali melihat wajah kecil Novi, dia merasa ada kekuatan baru yang mengalir dalam dirinya. Namun, meskipun ada banyak hal yang terasa begitu sulit, Abdul terus berjuang. Dia tahu bahwa ada satu orang yang sangat membutuhkan dirinya, Novi. Dia berjanji pada dirinya sendiri, meskipun hidup penuh dengan ujian dan kesulitan, ia akan selalu berusaha memberi yang terbaik untuk putrinya, sama seperti yang pernah dilakukan Rini. Abdul tahu bahwa kehidupan akan terus menghadirkan tantangan, namun ia juga tahu bahwa dengan cinta, keberanian, dan bantuan dari orang-orang di sekitarnya, ia bisa melewati semuanya. Dan meskipun cobaan seakan tak pernah berakhir, Abdul yakin bahwa selama dia memiliki Novi, dia akan terus berjuang dan memberi segalanya untuk masa depan anaknya. Seiring berjalannya waktu, Abdul mulai terbiasa dengan rutinitas barunya sebagai seorang ayah tunggal. Namun, merawat bayi bukanlah hal yang mudah,
Dan Abdul tahu bahwa ada banyak hal yang harus ia pelajari. Meski ia sudah berusaha semaksimal mungkin, terkadang ia merasa seperti ada begitu banyak hal yang ia lewatkan. Itulah sebabnya, Lina sekali lagi hadir untuk membantu. Lina, yang sudah lebih berpengalaman sebagai seorang ibu, tidak pernah ragu untuk memberikan saran dan bimbingan kepada Abdul. Ia tidak hanya membantu memberi ASI dan merawat Novi, tetapi juga mulai mengajarkan Abdul tentang hal-hal yang mungkin terlihat sepele, namun sangat penting dalam merawat bayi. Salah satunya adalah cara mengikat rambut Novi yang mulai tumbuh. "Abdul, coba ikat rambut Novi seperti ini," kata Lina dengan lembut, sambil menunjukkan cara mengikat rambut kecil Novi menjadi ekor kuda yang imut. "Kamu tahu, meskipun rambutnya baru sedikit, tapi ikatan kecil seperti ini bisa menghindarkan rambutnya dari masuk ke mata. Dan dia juga akan merasa lebih nyaman." Abdul merasa sedikit canggung pada awalnya, tetapi Lina sabar menjelaskan dan membimbingnya. "Lina, aku bahkan tidak tahu cara memilih pakaian untuknya," kata Abdul dengan tertawa kecil. Lina pun mengangguk, memberitahu Abdul tentang cara memilih pakaian yang nyaman dan sesuai dengan cuaca untuk Novi. "Kamu tidak perlu khawatir, Abdul. Yang penting pakaian yang kamu pilih nyaman dan mudah dipakai. Biar aku bantu pilihkan beberapa pakaian yang cocok untuk Novi. Kita bisa beli beberapa baju yang mudah dicuci dan nyaman, yang tidak terlalu banyak detail agar Novi merasa bebas bergerak." Lina memberikan berbagai tips praktis yang sangat membantu Abdul. Meskipun dia merasa canggung dan tak tahu banyak tentang merawat anak, perlahan Abdul mulai merasa lebih percaya diri. Dia belajar banyak dari Lina tentang cara merawat Novi dengan penuh kasih sayang, dan tentu saja, setiap bantuan yang diberikan Lina sangat berarti baginya. Namun, ada satu kenyataan yang sulit dihadapi Abdul. Merawat anak tidaklah murah. Biaya untuk membeli makanan, pakaian, dan kebutuhan lainnya untuk Novi semakin meningkat. Abdul mulai menyadari bahwa penghasilannya, meskipun cukup untuk kebutuhan sehari-hari, tidak akan cukup jika ia terus bekerja paruh waktu. Ia merasa harus segera kembali bekerja penuh waktu, meskipun itu berarti akan lebih sedikit waktu yang bisa ia habiskan bersama Novi. Setelah berpikir panjang, Abdul memutuskan untuk kembali bekerja penuh waktu. Keputusan ini membuatnya merasa berat hati, karena ia harus meninggalkan Novi untuk waktu yang lebih lama setiap hari. Namun, ia tahu ini adalah satu-satunya cara agar ia bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk Novi. Keuangan mereka sangat terbatas, dan Abdul tahu bahwa ia harus memenuhi kebutuhan Novi dengan cara apapun. Lina, yang selalu ada untuk membantu, kembali menawarkan bantuannya. "Abdul, aku bisa terus menjaga Novi saat kamu bekerja. Tidak perlu khawatir. Aku akan merawatnya seperti anakku sendiri. Kamu fokus saja bekerja. Aku akan bantu sebisaku." Abdul sangat bersyukur memiliki tetangga seperti Lina. Tanpa bantuan Lina, ia merasa sangat terbebani. Dengan penuh rasa terima kasih, Abdul menerima tawaran Lina untuk menjaga Novi selama ia bekerja. Setiap pagi, Lina datang lebih awal untuk memastikan Novi dalam keadaan baik sebelum Abdul pergi. Ketika Abdul pulang kerja di sore hari, Lina akan memberikan laporan singkat tentang bagaimana Novi sepanjang hari, dan itu memberi rasa lega bagi Abdul. Tak terasa, Novi tumbuh menjadi gadis kecil yang ceria dan sehat. Senyumannya yang lebar dan gelak tawa yang penuh kebahagiaan mampu mencerahkan hati Abdul setiap kali ia melihatnya. Novi mulai belajar berjalan, berbicara, dan menunjukkan kecerdasan serta keceriaannya. Meskipun ia masih sangat muda, Novi sudah memiliki kepribadian yang kuat dan ceria. Melihat Novi tumbuh dengan baik adalah hadiah terbesar bagi Abdul. Setiap kali ia pulang kerja, Novi akan menyambutnya dengan lari kecil dan tangan terbuka, seolah-olah dunia ini hanya milik mereka berdua. Abdul tidak bisa lagi membayangkan hidup tanpa Novi di sisinya. Namun, di balik kebahagiaan yang baru ditemukan ini, ada momen-momen ketika Abdul masih merasa terperangkap dalam kesedihan. Terkadang, ketika melihat senyum manis Novi, hatinya akan teringat pada Rini. Ia mengingat kembali momen-momen indah bersama istrinya, terutama saat Rini mengelus perutnya saat hamil Novi. Abdul sangat merindukan Rini, senyumnya, dan kasih sayang yang selalu diberikan kepadanya. "Rini,
Aku berjanji akan memberikan yang terbaik untuk Novi, bisik Abdul dalam hati, setiap kali ia merasa sedih dan rindu pada mendiang istrinya. Namun, meskipun rasa kehilangan itu masih ada, Abdul tahu bahwa ia harus melanjutkan hidup demi masa depan Novi. Untuk menjaga keseimbangan mental dan emosionalnya, Abdul akhirnya memutuskan untuk kembali menjalani hobinya yang dulu ia tinggalkan, memancing. Meskipun waktu yang terbatas, Abdul berusaha menyisihkan waktu beberapa kali dalam sebulan untuk pergi memancing. Memancing adalah cara baginya untuk menenangkan pikiran dan menyegarkan diri setelah rutinitas yang melelahkan. Suatu sore, setelah menyelesaikan pekerjaan dan memastikan Novi dalam keadaan tidur yang nyenyak, Abdul pergi ke danau dekat rumahnya. Ia duduk di tepi danau, menikmati keheningan alam dan merasakan angin yang menyegarkan. Di sana, ia bisa menenangkan pikirannya yang seringkali dipenuhi dengan kekhawatiran dan rasa rindu pada Rini. Saat memancing, Abdul merasa seperti bisa melepaskan sebagian beban hidupnya. Hobi itu memberinya ruang untuk berpikir lebih jernih, dan yang paling penting, memberinya kesempatan untuk menghargai momen-momen kecil dalam hidup yang sering terlewatkan dalam kesibukan sehari-hari. Meskipun hidup tidak selalu mudah, Abdul belajar untuk menjalani setiap harinya dengan penuh harapan. Setiap senyum Novi yang ceria adalah pengingat baginya bahwa ia masih punya tujuan dalam hidup. Ia tahu bahwa meskipun Rini telah tiada, cintanya tetap hidup dalam dirinya dan dalam diri Novi. Dan meskipun hidup kadang penuh dengan tantangan, Abdul menyadari bahwa dia sudah tidak lagi berjalan sendirian. Dengan cinta yang tulus dan dukungan dari orang-orang di sekitarnya, terutama Lina, ia yakin bahwa ia bisa menghadapi apapun yang datang dalam hidupnya. Waktu berlalu begitu cepat, dan kini, Novi sudah berusia 17 tahun. Dia telah berkembang menjadi seorang remaja cantik yang penuh semangat dan impian. Namun, meskipun Abdul merasa bangga dengan pertumbuhannya, ia juga mulai merasakan perubahan yang sulit untuk ia terima. Novi yang dulu selalu ceria dan tergantung padanya, kini semakin menunjukkan keinginan untuk mandiri. Tantangan pertama datang saat Novi mulai lebih peduli dengan penampilannya. Dia mulai mengubah gaya berpakaian dan menggunakan riasan, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ia lakukan. Setiap kali Abdul mencoba memberikan pendapatnya, Novi seringkali berteriak kesal dan mengatakan bahwa ia ingin lebih bebas, ingin menjadi dirinya sendiri. Abdul tidak bisa mengerti mengapa perubahan itu datang begitu cepat. Dulu, mereka selalu berbicara tentang apa saja. Tetapi kini, rasanya ada jarak yang semakin jauh antara dirinya dan putrinya. Ia merasa asing dengan dunia remaja Novi yang baru. Kenapa Novi berubah seperti ini? Pikir Abdul dalam hati, merasa hancur. Ia merasa tidak siap menghadapi fase remaja anaknya, yang mulai menunjukkan kemandirian yang jelas dan terkadang sedikit sulit diterima. Namun, meskipun hatinya terluka, Abdul mencoba memaklumi perubahan itu. Mungkin ini usia yang labil, pikir Abdul. Mungkin dia hanya mencari jati diri, dan itu hal yang normal bagi seorang remaja. Dia berusaha mengingatkan dirinya sendiri bahwa setiap anak pasti melalui fase ini, dan sebagai orang tua, dia harus belajar memberi ruang untuk anaknya berkembang. Tapi, meskipun ia berusaha keras, perasaan terasing itu tidak bisa disembunyikan begitu saja. Ia merasa sedih melihat Novi mulai menarik diri darinya, seolah dia tidak lagi menjadi pusat dunia Novi. Puncak dari perubahan yang terjadi dalam diri Novi datang pada suatu hari yang tak terduga. Pagi itu, seperti biasa, Abdul sedang sibuk dengan rutinitas kerjanya, sementara Novi masih tidur di kamarnya. Ketika Abdul pulang dari kerja dan memasuki rumah, ia merasa ada yang aneh. Rumah terasa sunyi. Dia mencari Novi di kamarnya, namun kamar itu kosong. Abdul bergegas mencari ke seluruh rumah, merasa semakin panik. Tidak ada Novi dimanapun. Ia membuka lemari, melihat apakah Novi meninggalkan pesan atau sesuatu yang memberi petunjuk. Namun semuanya tampak seperti biasa, kecuali satu hal, sebuah tas kecil yang hilang. Abdul segera menyadari bahwa Novi benar-benar pergi tanpa memberitahunya. Dengan perasaan yang diliputi kebingungan dan kecemasan, Abdul berusaha menghubungi teman-teman Novi dan keluarga, tetapi tidak ada yang tahu di mana Novi berada. Ia pun segera melapor ke polisi, berharap mereka bisa segera menemukan putrinya.
Pencarian Novi menjadi perjuangan yang tak kenal lelah bagi Abdul. Setiap hari, ia merasa cemas dan tidak bisa tidur dengan tenang. Polisi mulai melakukan penyelidikan, namun hasilnya sangat lambat. Abdul merasa semakin terhimpit oleh rasa kesepian dan kebingungannya. Ia tidak tahu di mana Novi berada, dan yang lebih menyakitkan lagi, ia merasa seperti ia telah kehilangan satu-satunya orang yang sangat berarti dalam hidupnya. Novi bukan hanya putrinya, tetapi juga sumber kekuatan dan harapan dalam hidup Abdul setelah kehilangan Rini. Namun, meskipun polisi terus melakukan penyelidikan, mereka tidak dapat menemukan Novi. Abdul merasa semakin putus asa. Setiap kali ia berbicara dengan polisi, rasa kecewa semakin menghantuinya. Kenapa tidak ada kemajuan? Pikir Abdul dalam hati. Kenapa Novi tidak bisa ditemukan? Ia merasa seperti hidupnya berhenti ketika Novi menghilang. Semua yang dia lakukan terasa sia-sia tanpa keberadaan Novi di sisinya. Setelah beberapa bulan, polisi akhirnya menghentikan pencarian mereka. Abdul merasa hancur. Pencarian yang begitu penuh harapan kini berakhir tanpa hasil. Apakah Novi akan selamanya hilang? Tanya Abdul dalam hatinya, merasa terjebak dalam kegelapan yang tidak bisa ia pahami. Meskipun polisi berhenti mencari, Abdul tidak bisa menyerah begitu saja. Ia memutuskan untuk melanjutkan pencariannya sendiri. Setiap hari, ia mencari informasi, menghubungi orang-orang, dan berkeliling mencari jejak Novi. Terkadang, ia merasa seolah-olah ia sedang berjuang melawan angin yang kuat. Namun hatinya mengatakan bahwa ia tidak bisa berhenti. Namun, meskipun ia berusaha sekuat tenaga, pencariannya tetap tidak membuahkan hasil. Selama 2 tahun, Abdul terus mencari Novi dengan harapan yang semakin memudar. Setiap kali ia merasa hampir menemukan petunjuk baru, kenyataan kembali menimpanya. Novi seolah menghilang begitu saja tanpa jejak, dan Abdul mulai merasa putus asa. Selama 2 tahun itu, Abdul menghabiskan banyak waktu untuk mencari Novi, mengorbankan banyak hal dalam hidupnya. Tetapi, meskipun upaya kerasnya tidak membawa hasil, satu hal yang terus ada dalam dirinya adalah rasa rindu yang mendalam kepada putrinya. Ia merindukan tawa Novi, mendengar ceritanya tentang kehidupan remajanya, dan yang paling penting, ia merindukan perasaan memiliki seseorang yang sangat berarti dalam hidupnya. Namun, pencarian yang panjang dan melelahkan itu juga meninggalkan bekas dalam hati Abdul. Keputusasaannya semakin dalam, dan meskipun ia berusaha keras untuk tetap tegar, ia merasa seperti dunia ini telah runtuh di sekitarnya. Abdul tahu, hidup harus terus berjalan, tetapi kehilangan Novi membuat segalanya terasa berbeda. Dia masih berharap, meskipun harapannya semakin memudar seiring berjalannya waktu. Suatu pagi yang cerah, Abdul memutuskan untuk pergi memancing di sungai kecil yang tak jauh dari rumahnya. Setelah 2 tahun pencarian yang sia-sia dan berlarut-larut, ia merasa perlu mencari ketenangan. Air sungai yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota, memberi Abdul sedikit ruang untuk bernafas dan meredakan beban di hatinya. Mungkin, memancing adalah cara terbaik untuk menenangkan pikiran yang terus dipenuhi dengan kecemasan akan hilangnya Novi. Saat ia sedang duduk dengan pancingnya, tiba-tiba ia mendengar suara gaduh dari arah sungai. Tanpa berpikir panjang, Abdul segera berdiri dan berlari menuju sumber suara. Di sana, ia melihat seorang anak laki-laki yang hampir tenggelam, berusaha berenang ke tepi namun tubuhnya kelelahan. Tanpa ragu, Abdul langsung terjun ke air dan menyelamatkan anak tersebut. Setelah berhasil mengangkat anak itu ke tepi, Abdul mulai memeriksa kondisinya. Anak laki-laki itu batuk-batuk, tetapi tampak selamat. Namun, ada sesuatu yang menarik perhatian Abdul. Di leher anak itu tergantung sebuah liontin kecil, liontin yang sangat mirip dengan liontin yang dulu dikenakan oleh Novi. Abdul terdiam sejenak, hatinya berdebar. Apakah mungkin ini ada hubungannya dengan Novi? Pikir Abdul. Dengan cemas, ia menatap liontin itu sebelum bertanya kepada anak laki-laki itu. "Anak nak, kamu siapa?" tanya Abdul. "Dari mana liontin itu?" Anak laki-laki itu tampak kebingungan, tetapi dengan suara gemetar ia menjawab, "Namaku Rizky. Itu liontin ayahku. Dia memberikannya padaku."
Abdul merasa tidak bisa mengabaikan perasaan aneh di dalam hatinya. Anak ini mengenakan liontin yang hampir identik dengan yang pernah dikenakan Novi. Apa artinya ini? Setelah memastikan Rizky dalam keadaan baik-baik saja, Abdul memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang liontin itu. Ia ingin bertanya langsung kepada ayah Rizky, yang ternyata bernama Johan. Ia pun mengikuti Rizky menuju rumah mereka. Di rumah Johan, Abdul merasa sedikit canggung. Ia menatap Johan yang sedang duduk di ruang tamu dengan wajah yang tidak ramah. Rizky duduk di samping ayahnya. Tampaknya cemas dengan kehadiran Abdul. "Maaf, Pak Johan," kata Abdul dengan hati-hati. "Saya ingin tahu sedikit tentang liontin yang dikenakan anak Anda. Itu sangat mirip dengan liontin yang pernah saya lihat sebelumnya." Johan memandang Abdul dengan tajam, seakan mencurigai niatnya. "Itu hanya liontin biasa, tak ada hubungannya dengan apapun," jawab Johan singkat, mengalihkan pandangannya ke arah lain. Abdul tidak puas dengan jawaban itu. "Tapi, itu sangat mirip dengan yang dikenakan oleh seseorang yang saya kenal. Bisa Anda ceritakan dari mana liontin itu berasal?" Johan menjadi semakin tegang. "Saya bilang itu tidak ada hubungannya denganmu," teriaknya, memandang Abdul dengan kemarahan yang tiba-tiba muncul. "Sudah, pergi dari sini," tambahnya dengan suara yang lebih keras. Abdul merasa ada yang tidak beres. Meskipun ia mencoba untuk bertanya lebih lanjut, Johan semakin marah dan akhirnya mengusirnya dari rumah. Sebelum pergi, Abdul hanya bisa menatap Johan dengan rasa curiga yang semakin dalam. Beberapa hari setelah pertemuan yang tegang itu, Abdul tiba-tiba didatangi oleh Rizky. Anak laki-laki itu datang dengan wajah yang khawatir, dan ia tampak ingin mengatakan sesuatu yang penting. "Pak Abdul, saya butuh bantuanmu," kata Rizky dengan suara lirih. "Ayah saya, Johan, dia terlibat dalam kejahatan. Dia menahan para karyawan di pabrik miliknya. Mereka dipaksa bekerja non-stop, tidak bisa pulang, dan dia menjaga pabrik itu dengan para preman." Abdul terkejut dan merasa cemas. "Apa maksudmu, Rizky?" tanya Abdul, mencoba memahami dengan lebih baik. "Apa yang terjadi di pabrik itu?" Rizky mengangguk, terlihat sangat gelisah. "Ayah saya, dia memaksa karyawan untuk bekerja 20 jam sehari tanpa istirahat. Mereka tidak bisa pulang, dan ada yang dipaksa bekerja seperti itu selama berbulan-bulan. Saya ingin membantu mereka, tapi saya tidak tahu harus berbuat apa. Ayah saya bahkan memaksa saya untuk ikut serta." Abdul merasa hatinya tergerak oleh cerita Rizky. Ada sesuatu yang sangat salah dengan apa yang dikatakan anak itu, dan Abdul merasa bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya untuk menemukan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang mungkin berkaitan dengan hilangnya Novi. "Jangan khawatir, Rizky," kata Abdul dengan tegas. "Saya akan membantu kamu. Kita akan membuat ini berhenti." Abdul segera melapor ke polisi, memberikan informasi yang ia peroleh dari Rizky. Polisi kemudian membuka kasus ini dan menyelidiki keberadaan pabrik milik Johan. Setibanya di pabrik, polisi menemukan bahwa tempat itu memang dijaga dengan ketat oleh preman, dan banyak karyawan yang tampak lelah dan terluka akibat dipaksa bekerja tanpa henti. Dalam penggerebekan tersebut, banyak karyawan yang berhasil diselamatkan, namun yang lebih mengejutkan lagi, polisi juga menemukan beberapa orang yang sudah lama hilang, termasuk Novi. Abdul terkejut. Matanya terbuka lebar saat melihat wajah pucat Novi yang lemah namun masih hidup. Setelah 2 tahun hilang, Novi akhirnya ditemukan. Namun, kondisinya sangat memprihatinkan. Novi tampak kurus dan lemah, tubuhnya penuh luka-luka, dan matanya menunjukkan bekas-bekas trauma. Meskipun begitu, saat melihat ayahnya, Abdul, dia perlahan-lahan mengenali sosok yang sangat dirindukannya. Abdul berlari ke arah Novi, tidak bisa menahan air matanya. "Novi, kamu kembali," bisiknya, sambil memeluknya dengan erat. Novi menangis, merasakan kasih sayang dan kehangatan yang sangat ia rindukan. "Ayah, aku minta maaf," kata Novi, suaranya terisak. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku hanya ingin melarikan diri, tapi aku terjebak di sana. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa keluar." Abdul menggenggam tangan Novi dengan penuh kasih.
Novi, kamu tidak perlu minta maaf. Kamu tidak salah. Yang penting, kamu sekarang selamat. Kami akan menghadapinya bersama-sama. Setelah diselamatkan, Novi membutuhkan waktu untuk pulih dari pengalaman traumatik yang ia alami. Kondisinya membaik perlahan, dan meskipun banyak luka dalam dirinya yang harus sembuh, ia akhirnya kembali menemukan kedamaian dengan ayahnya. Mereka kembali menjadi keluarga yang utuh, dan meskipun banyak yang harus mereka hadapi bersama, Abdul merasa sangat bersyukur karena akhirnya bisa kembali menyatukan dirinya dengan putrinya yang sangat ia cintai. Novi mengungkapkan, dengan air mata yang mengalir, bahwa meskipun ia salah mengambil keputusan untuk meninggalkan rumah 2 tahun lalu, dia kini memahami betapa berharganya kasih sayang dan perhatian dari seorang ayah. Aku akan selalu di sini untukmu, ayah, kata Novi dengan suara lembut. Aku janji tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Dengan langkah baru yang penuh harapan, mereka berdua mulai membangun kembali hidup mereka, lebih kuat dan lebih dekat dari sebelumnya. Setelah beberapa hari berlalu dan Novi mulai pulih, Abdul duduk di samping putrinya, merasakan kedamaian yang perlahan meresap dalam hati. Meski masih ada banyak luka yang harus sembuh, ia merasa beruntung akhirnya bisa bersatu kembali dengan Novi. Namun, ada satu pertanyaan yang terus mengganggu pikirannya, tentang liontin yang dikenakan Rizky. Bagaimana bisa liontin itu sampai di tangan putranya? Suatu sore, setelah makan bersama, Abdul memutuskan untuk bertanya pada Novi. Novi, ada satu hal yang selalu mengganggu pikiranku. Bagaimana bisa liontin milikku yang dulu kamu kenakan, bisa ada di leher Rizky? Tanya Abdul dengan suara lembut, mencoba memahami lebih dalam. Novi menghela napas, seakan mengingat-ingat kembali kejadian yang sudah lama berlalu. Setelah diam sejenak, dia pun mulai bercerita. Ayah, kata Novi pelan. Suatu hari, beberapa bulan setelah aku lari dari rumah, aku bekerja di pabrik itu. Di sana, aku mulai melihat betapa buruknya keadaan, dan aku merasa semakin tidak berdaya. Tapi ada satu hal yang aku simpan dalam hati. Aku berharap, entah bagaimana, ada seseorang yang bisa menyelamatkanku. Novi menunduk, matanya sedikit berkaca-kaca. Saat itu, Rizky datang ke pabrik bersama ayahnya, Johan. Aku memutuskan untuk memberikan liontin itu pada Rizky, berharap bahwa suatu hari dia akan membantuku, kalau ada kesempatan. Abdul terdiam, mendengarkan setiap kata Novi dengan penuh perhatian. Novi melanjutkan, aku ingin supaya Rizky bisa membantu, meskipun aku tidak tahu bagaimana caranya. Tapi ternyata, ketika Rizky akhirnya bertemu denganmu, dia tidak sengaja mengenalmu, ayah. Dan seperti yang sudah kamu tahu, Rizky akhirnya berhasil menyelamatkanmu dan banyak karyawan lainnya. Abdul mengusap wajahnya, merasa begitu terharu dengan pengorbanan Novi. Jadi kamu memberikannya pada Rizky, berharap dia bisa membantu. Dan takdir mempertemukanmu dengannya, membuat semuanya berubah. Aku tidak tahu harus berkata apa, Novi. Novi menunduk dengan penuh penyesalan. Ayah, aku minta maaf karena meninggalkanmu. Aku tidak tahu kalau akan berakhir seperti ini. Aku membuat ayah sangat sedih. Aku sangat menyesal. Abdul mengangkat dagu Novi, memandangnya dengan penuh kasih. Novi, kau tidak perlu minta maaf. Tidak ada yang lebih penting sekarang selain kita bisa bersama lagi. Tidak ada yang perlu disesali. Yang penting adalah kamu kembali ke pelukanku. Itu sudah cukup untuk membuatku bahagia. Novi terisak, merasakan kehangatan pelukan ayahnya yang selalu ada di sana untuknya. Semua kesedihan dan penyesalan yang pernah ada kini terasa seperti beban yang perlahan hilang. Setelah pertemuan emosional itu, Abdul dan Novi menghabiskan waktu bersama, saling merawat dan memulihkan diri dari trauma yang masing-masing alami. Abdul tidak lagi memikirkan masa lalu dengan penyesalan, dan Novi pun tidak merasa terjebak dalam kesalahan. Mereka berdua belajar untuk berjalan maju, lebih kuat dan lebih saling memahami. Sejak saat itu, mereka berjanji satu sama lain, bahwa mereka akan selalu bersama, tidak peduli apa yang terjadi. Mereka akan merawat satu sama lain, mendukung dan menjaga hubungan mereka dengan penuh cinta. Hari-hari mereka yang penuh dengan kebahagiaan mulai terlihat kembali.
Meskipun masa lalu penuh dengan kepedihan dan kehilangan, kini mereka merasa lebih utuh. Abdul merasa beruntung memiliki Novi kembali, dan Novi merasa sangat bersyukur bisa memiliki ayah yang begitu penuh kasih. Pada akhirnya, mereka hidup bahagia, melewati hari-hari dengan penuh rasa syukur dan cinta. Kehilangan itu tidak akan pernah bisa digantikan, tetapi mereka belajar bahwa dengan kekuatan cinta dan komitmen, mereka bisa menghadapi apapun yang datang. Mereka berdua, ayah dan anak, hidup bersama dengan kebahagiaan yang tak terlukiskan. Cerita pun selesai. Cerita ini mengajarkan beberapa pelajaran berharga tentang kehidupan, hubungan, dan harapan. Kekuatan kasih sayang dalam keluarga. Kasih sayang antara ayah dan anak adalah kekuatan yang luar biasa. Abdul dan Novi menunjukkan bahwa meskipun mereka berdua mengalami kesedihan dan kehilangan yang mendalam, cinta yang tulus dan saling mendukung dapat menyembuhkan luka dan memberikan kekuatan untuk melanjutkan hidup. Pentingnya pengampunan dan pemahaman. Novi merasa bersalah karena meninggalkan ayahnya, namun Abdul tidak pernah menyalahkannya. Sebaliknya, ia justru memberi pengertian dan menerima putrinya dengan penuh kasih. Ini menunjukkan pentingnya untuk saling mengampuni dan memahami satu sama lain, apalagi dalam keluarga yang penuh cinta. Tidak ada yang sempurna, dan setiap orang berhak diberi kesempatan kedua. Takdir yang memandu kita. Takdir seringkali membawa kejutan yang tak terduga. Seperti halnya Rizky yang tak sengaja bertemu Abdul, dan akhirnya membantu menyelamatkan Novi. Kita bisa belajar bahwa terkadang jalan hidup kita berputar dengan cara yang misterius dan penuh makna. Kita hanya perlu percaya bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita ada alasannya, meskipun kita tidak selalu bisa memahaminya di awal. Harapan yang tidak pernah padam. Meski Novi merasa terjebak dan terputus dari dunia luar, dia tetap menyimpan harapan untuk suatu saat bisa keluar dari kesulitan. Ini menunjukkan bahwa dalam situasi apapun, kita harus terus berpegang pada harapan. Harapan memberi kita kekuatan untuk bertahan, bahkan ketika semua tampak suram. Menghargai setiap momen bersama orang yang kita cintai. Hidup ini sangat berharga, dan kita tidak tahu berapa banyak waktu yang kita punya. Setelah semua penderitaan yang dilalui, Abdul dan Novi belajar untuk menghargai setiap momen bersama, memperbaiki hubungan mereka, dan saling merawat. Kita juga diajarkan untuk tidak menunda-nunda kesempatan untuk memberi cinta dan perhatian kepada orang-orang terdekat kita, karena kita tidak pernah tahu kapan waktu itu akan berakhir. Cerita ini mengingatkan kita bahwa keluarga adalah tempat kita menemukan dukungan yang paling tulus, dan bahwa setiap kesulitan bisa dihadapi dengan kekuatan cinta dan pengertian.